Kompetensi dasar 3.2 mengevaluasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan umat manusia. Perkembangan teknologi luar angkasa setelah Perang Dunia Pertama. Berawal dari jatuhnya Jerman ke pihak sekutu pada Perang Dunia Kedua. Akibatnya, semua penemuan roket Jerman jatuh ke tangan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Begitu pula dengan pelopor teknologi roket Jerman, Wernher von Braun, akhirnya pindah ke Amerika Serikat untuk membantu pengembangan teknologi roket untuk kepentingan penerbangan antariksa di Amerika. Akibatnya, dua negara tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam pengembangan teknologi roket. Pada tahun 1946, Amerika Serikat berhasil membuat peta bumi pertama dari luar angkasa dengan menggunakan roket peninggalan Jerman. Pada tahun 1947, Amerika Serikat berhasil mengirimkan roket pertama ke luar angkasa yang berisi lalat. Baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berhasil mengembangkan roket untuk peluru kendali di tahun 1950. Selanjutnya, terjadi persaingan besar-besaran antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam eksplorasi luar angkasa. Uni Soviet di bawah Konstantin Tsiolkovsky unggul lebih dahulu dengan keberhasilannya meluncurkan satelit yang pertama di dunia yang bernama Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Pada tanggal 31 Januari 1958, Amerika Serikat kemudian menyusul dengan peluncuran satelit pertamanya yang diberi nama Explorer 1. Perang dingin pun dimulai. Persaingan penjelajahan luar angkasa di masa Perang Dingin. Pada tahun 1947 sampai 1991, persaingan teknologi antariksa antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet semakin memanas. Pada tahun 1957, Uni Soviet lebih unggul dengan satelit sederhana bernama Protege Sputnik atau PS-1. Pada tanggal 12 April 1961, Uni Soviet kembali memimpin dengan meluncurkan manusia pertama yang bernama Yuri Gagarin. Dia adalah seorang mayor angkatan udara Rusia ke angkasa luar dengan menggunakan pesawat ulang-alik yang dikenal dengan kapsul Vostok 1.
Sejak saat inilah istilah kosmonot mulai dikenal, yang dalam bahasa Rusia berarti pelaut semesta. Vostok 1. Dengan menggunakan pesawat ulang-alik ini, Yuri Gagarin berhasil mengangkasa dalam waktu 108 menit dan ketinggian maksimal 301,4 km dalam sekali orbit. Pada bulan September 1961, Uni Soviet mengorbitkan Mir German Stepanovich keluar angkasa selama 25 jam 18 menit dalam kapsul Vostok 2. Pada tanggal 31 Januari 1961, seekor simpanse yang berusia 5 tahun yang diberi nama Ham menjadi simpanse pertama yang berada di luar angkasa. Ham ditempatkan pada sebuah kapsul ruang angkasa proyek Mercury MR2 milik NASA. Semua persiapan dilakukan di Holloman Aerospace Medical Center yang terletak di New Mexico. Namun setelah perjalanan bersejarah itu, Ham akhirnya dipindahkan ke sebuah kebun binatang Carolina Utara hingga ia meninggal di tahun 1983. Pada tanggal 5 Mei 1961, Amerika Serikat berhasil mengirimkan astronot pertamanya keluar angkasa, yang bernama Alan Shepard, dengan pesawat ulang-alik kapsul Mercury 1. Ia mampu bertahan selama 15 menit dengan ketinggian maksimal 184 km dan hanya melakukan suborbital atau tidak bisa mengelilingi orbit secara penuh. Peluncuran ini dilakukan secara terburu-buru dengan teknologi yang belum sempurna. Rusia pun menyebutnya sebagai penerbangan kutu loncat, pencapaian yang tertinggal jauh dengan Yuri Gagarin dari Uni Soviet. Pada tanggal 20 Februari 1962, John Glenn yang mendapat misi menerbangkan pesawat luar angkasa Friendship 7. Glenn ditugaskan untuk keluar dari atmosfer dan mengorbit bumi. Misi tersebut diperkirakan hanya akan memakan waktu 30 menit untuk sekali mengelilingi bumi. Tetapi dalam pelaksanaannya, terjadi kendala teknis. Glenn harus mengemudikan pesawat secara manual dan menambah perjalanan menjadi 3 kali orbit dalam penerbangan selama 4 jam 56 menit. Ternyata persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terus berlanjut. Persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terus berlanjut, di mana kedua negara adidaya tersebut bersaing untuk bisa mencapai bulan. Pada tanggal 14 September 1959, Uni Soviet mengirimkan wahana tak berawak yang bernama Lunix 2. Tercatat sebagai wahana buatan manusia pertama yang berhasil mendarat di bulan. Akan tetapi, wahana ini mendarat dengan keras, sehingga peralatan yang dibawanya rusak dan tak mampu mengirim data apapun ke bumi. Pada bulan Februari 1966, Uni Soviet baru saja berhasil mendaratkan wahana yang mampu melakukan pendaratan lunak melalui wahana Lunix 9. Pesawat ini tidak berawak, berisi robot bernama Lunokhod. Presiden Amerika Serikat yang bernama John Kennedy menyetujui misi penerbangan mencapai bulan yang dikenal dengan program Apollo. Presiden waktu itu bertekad untuk menerbangkan manusia ke bulan sebelum abad ke-20 berakhir. Pada tanggal 17 Juli 1967, melalui misi Apollo 11 yang diluncurkan dari Cape Canaveral atau Cape Kennedy dengan menggunakan roket Saturnus bertingkat 3. 5 hari kemudian, sekitar pukul 9.56,
Manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan adalah Neil Armstrong, disusun oleh Edwin Aldrin. Sementara itu, satu temannya yang bernama Michael Collins tetap berada di dalam pesawat Command Module untuk mengorbit. Misi Apollo 11 baru berhasil mengirimkan pesan melalui radio ke bumi dengan pernyataan "The Eagle has landed, one small step for man, one giant leap for mankind." Elang telah mendarat, satu langkah kecil bagi manusia, satu lompatan raksasa bagi umat manusia. Berikut ini keberhasilan Apollo 11, dilanjutkan dengan 5 kali pendaratan berikutnya. Yang pertama, Apollo 12 di bulan November 1969. Yang kedua, Apollo 14 di bulan Februari 1971. Yang ketiga, Apollo 15 di bulan Agustus 1971. Yang keempat, Apollo 16 di bulan April 1972. Yang kelima, Apollo 17 di bulan Desember 1972. Kegagalan di Apollo 13 karena terjadi ledakan di modulnya. Para awak dapat kembali selamat ke bumi, walaupun gagal menginjakkan kaki ke permukaan bulan. Pada tanggal 17 November 1970, Uni Soviet berhasil mengirimkan modul Lancet 1 yang berupa robot yang dikendalikan dari bumi. Akan tetapi, sesudah misi tersebut, program antariksa Uni Soviet menuju bulan tidak berlanjut. Begitu pula dengan Amerika Serikat. Setelah berakhirnya misi Apollo 17, Amerika Serikat tidak lagi mengirimkan manusia ke bulan. Apalagi sejak Uni Soviet runtuh di tahun 1991, untuk sementara waktu, hanya Amerika Serikat yang menguasai eksplorasi luar angkasa. Pada tahun 1955, Federasi Rusia bangkit dan memecahkan rekor mengirim manusia ke luar angkasa terlama dalam waktu 438 hari. Sejumlah negara-negara di Eropa juga turut serta dalam eksplorasi teknologi ruang angkasa. Tanggal 8 November 1969, Jerman berhasil menerbangkan satelit Azure dengan menggunakan roket Scotch-B buatan Amerika Serikat. Kemudian Prancis pada tahun 1957 merancang dan berhasil menerbangkan roket Veronique Q pada kepemimpinan Charles de Gaulle pada tahun 1958. Teknologi antariksa Prancis mendapat prioritas sehingga menjadi salah satu program pemerintah. Jika Amerika Serikat dan Soviet bersaing mengenai negara mana yang lebih dulu unggul, maka Prancis dan Jerman di Eropa berlomba dalam menghasilkan teknologi yang lebih canggih. Dalam perkembangan berikutnya, pada tahun 2004, Italia berhasil mencapai Saturnus. Selanjutnya pada tahun 2005 muncul The Big Five, yaitu Federasi Rusia, Republik Rakyat Cina, Iran, Jerman, dan Prancis. Mereka berhasil menjelajah ruang angkasa dengan hasil yang menakjubkan, yaitu berhasil keluar dari tata surya. Persaingan ketat antara negara-negara maju itu menimbulkan kekhawatiran baru.
Kekhawatiran itu berkaitan dengan perlombaan penguasaan antariksa dan kekhawatiran orbit dipergunakan oleh negara-negara maju untuk meletakkan senjata mereka. Oleh karena itu, pada tanggal 27 Januari 1967, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia menandatangani Traktat Luar Angkasa atau Traktat Prinsip Pengaturan Aktivitas Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Luar Angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya. Pada bulan Oktober 2011, tercatat ada 100 negara tergabung dalam traktat ini. Sementara itu, 26 negara lainnya belum meratifikasi. Menurut traktat tersebut, luar angkasa dan seluruh benda angkasa adalah warisan bersama umat manusia, common heritage of mankind. Oleh karena itu, harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Bulan dan seluruh benda di angkasa harus bebas dieksplorasi negara manapun tanpa diskriminasi. Orbit bumi juga tidak boleh dipergunakan untuk menempatkan senjata nuklir. Dalam perkembangannya, angkasa luar menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, dengan nilai transaksi yang sangat luar biasa, sehingga roket pun disewakan oleh beberapa pemasok untuk meluncurkan satelit komersial ke dalam orbit. Pemasok utamanya adalah NASA dan European Space Agency yang dikenal dengan nama ESA. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Agar pengetahuan kalian tentang materi sejarah sempurna, jangan lupa subscribe dan saksikan terus video dari channel saya.